Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Jayanipona. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PISD dari kelas C6 Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi pembelajaran kelas rangkap, yaitu yang pertama, hakikat pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap adalah satu bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dalam saat yang sama dan menghadapi dua atau lebih kelas yang berbeda dan kemampuan murid yang berbeda-beda pula. Yang kedua, latar belakang pembelajaran kelas rangkap. Alasan atau hal yang melatar belakangi terjadinya pembelajaran kelas rangkap tidak hanya karena guru, tetapi juga karena letak geografis yang sulit dijangkau anak usia sekolah yang relatif sedikit, guru yang berhalangan datang baik karena alasan dinas atau karena cuaca serta sulitnya lokasi. Ketiga, tujuan, fungsi, manfaat, prinsip-prinsip PKR. Yaitu yang pertama, quality dan equity. PKR memungkinkan asas jumlah dan pemerataan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. 2. Ekonomis. Dengan satu orang guru atau beberapa guru, kegiatan pembelajaran dapat terlaksana, begitu juga dengan ruang kelas. Ketiga, pedagogis. Mampu meningkatkan kemandirian murid karena seorang guru dalam PKR akan berusaha agar murid aktif dan mandiri. Keempat, keamanan. Dengan pendekatan PKR, pemerintah dapat menjadikan sekolah di lokasi yang mudah dijangkau anak. Selanjutnya, prinsip-prinsip PKR. 1. Keserempakan kegiatan pembelajaran. 2. Kadar tinggi waktu keaktifan akademik. 3. Kontak psikologis guru dan murid yang berkelanjutan. 4. Pemanfaatan sumber secara efisien. 5. Kebiasaan untuk mandiri. Keempat, fenomena penerapan PKR. Yaitu yang pertama, lokasi tempat tinggal warga belajar saling berjauhan sehingga sulit mendapatkan satu kelompok sebanyak 40 orang warga belajar. Kedua, latar belakang sosial, ekonomi warga belajar lemah sehingga kehadirannya sangat rendah. Ketiga, warga belajar menjadi pencari nafkah keluarga, mereka hanya belajar kalau waktu mengizinkan. Dan yang terakhir yaitu motivasi belajar rendah, mereka berpendapat tanpa belajar pun mereka sudah mendapatkan uang. Kelima, karakteristik dan model-model pengelolaan PKR. Yang pertama yaitu karakteristik guru dalam PKR, karakteristik siswa dalam PKR, karakteristik pelajaran, karakteristik interaksi edukatif belajar, dan yang terakhir karakteristik lingkungan belajar. Selanjutnya yaitu ada model-model pembelajaran PKR. Yang pertama yaitu model PKR 221, merupakan model PKR murni karena prinsip keserempakan terpenuhi tanpa batas fisik. Kedua, model PKR 222, merupakan model PKR modifikasi untuk kondisi jumlah siswa lebih dari 20 orang yang tidak mungkin ditampung dalam satu ruangan. Yang keenam, prinsip didaktif dan metodik pembelajaran kelas rangkap yang ideal. Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip didaktik, metodik, dan prosedur dasar pembelajaran kelas rangkap adalah konsep-konsep pembelajaran yang relevan dan perlu diterapkan dalam PKR sehingga membentuk suatu sistem. Dan yang terakhir yaitu model-model interaksi dalam PKR yang ideal. Jenis-jenis model interaksi dalam PKR yang pertama, proses belajar arahan sendiri. Kedua, memberikan penugasan belajar. 3. Mengecek kemajuan belajar. 4. Memberikan penugasan belajar lanjut. 5. Mengecek kemajuan belajar. Dan yang terakhir, mengevaluasi hasil belajar siswa.